Oke, udah muncul, Phil? Muncul Kak. Oke, jadi untuk lanjutannya, lanjutan energi itu adalah eh, momentum dan impuls. Oke, ini materi selanjutnya. Oke, kita mulai dengan momentum. Momentum itu besaran vektor atau besaran skalar, Phil? Momen Oke, gitu dulu ya. Snipping tool. Vektor apa skalar? Momentum. vektor. Vektor. Ntar ya, saya screenshot dulu. Oke, jadi dia adalah besaran vektor, betul. Simbolnya biasanya P, ada vektornya. Apa rumusnya momentum, tahu nggak? Momentum itu rumus dasarnya itu adalah M dikalikan V. Ini rumus dasar momentum. Lihat, yang Ya, vektor itu adalah M sama V. M sama P sama V ya. V. Artinya arah dari momentum itu searah dengan arah kecepatan benda. Jadi kalau bendanya gerak ke kanan, berarti momentumnya juga akan ke kanan dan seterusnya. Nah, ada momentum bisa sepaket sama yang namanya impuls. Impuls itu besaran vektor atau besaran skalar, Phil? Besaran Oh ya, vektor. vektor juga. Simbolnya I biasanya. Ada vektornya. Apa itu impuls, Phil? Impuls adalah, Delta P. ya, impuls itu secara definisi adalah perubahan momentum. Perubahan momentum. Artinya, berdasarkan definisi, impuls itu adalah delta momentum. Yang namanya delta berarti kan akhir kurang awal kan. Berarti momentum final dikurangin momentum inisial. Karena momentum itu M kali V, maka impuls dapat dicari menggunakan M dikali V final vektor dikurangin V inisial vektor. Oke, ini adalah rumus impuls berdasarkan definisi impuls. Paham? Ya, Ada yang lain nggak rumus impuls? Ada nggak? Ada. eh, Kalau tadi ya, itu kan berdasarkan definisi. Kalau yang kedua berdasarkan hubungannya dengan gaya. Hubungan dengan gaya. Oke, waktu bab 2 kita belajar gaya kan, dinamika. Gaya itu secara definisi rumus dasarnya adalah M dikali A. Betul ya? ya, Nah, waktu kita belajar kinematika, kita tahu kalau A itu adalah turunan terhadap T dari kecepatan. Betul. ya Kak. Berarti, kalau saya tambahin dulu halamannya. Oke, berarti bisa saya ubah jadi gini dong. S, M, dV per dt. Boleh ya? Boleh. Ya,
Kalau disederhanain lagi, kita akan punya F D per dt dari MV. Boleh? Ah, Dengan kata lain, F itu adalah D per dt dari momentum. Kalau kita kali silang, kita akan punya apa? F dt sama dengan dp. dt sama dp itu namanya operator integral. Nggak ada mm, artinya kalau kita tidak memberikan integralnya. Maka supaya dia punya arti, kedua ruas kita integralin. Karena di ruas kiri itu dt, berarti batasnya t. Anggap t mula-mula sampai t tertentu. Karena di ruas kanan dp, berarti batasnya p. P mula-mula sampai p tertentu. Oke. Integral FDT tahu nggak apa? Nggak tahu. Kenapa? Nah, karena saya nggak dikasih tahu F-nya seperti apa. Kita punya integral FDT. Kalau integral DP saya tahu, yaitu P. Berarti apa? P final dikurangin P ini. awal Ya, inisial. tidak lain adalah ini impuls. Nah, inilah rumus impuls yang kedua. Berdasarkan apa? Berdasarkan hubungannya dengan gaya. Oke, ingat nggak waktu kita belajar kinematika? Saya pernah ajarkan tentang bagaimana cara kita menganalisa grafik. Pernah ya? Ingat Mm, nggak? Waktu itu saya pernah ajarin. Apa arti dari sebuah integral di sebuah grafik? Ingat nggak? Silakan. Arti mm. integral di sebuah grafik adalah apa, Phil? Ah, apa namanya artinya? Loh, ada kan? Saya cek dulu deh. Bab 2 ya. Bab 1 waktu kita belajar kinematika coba saya cek dulu. Dewan. Oh, tadi kita pernah belajar ya Dewan. Ya, Nah, belajar kok Kak. Belajar. ada kan? Apa arti Iya, dari integral di sebuah grafik? Ayo. Kinematika ini nggak eh, belajar kita ya. Di skip ya. Langsung dinamika ya. Lah, gimana ini? Ya nggak tahu karena waktu itu kan kinematika Villa kan bilang yang udah bisa. Ya, kinematika ini sih yang gerak yang dua kinematika yang gerak kita sembul itu. langsung kita vektor langsung dinamika kan? Apa yo? Sumpah, Coba kinematika arti kok. dari integral di sebuah grafik tahu nggak apa? Arti dari integral di sebuah grafik itu adalah luas. Kayak luas ya Kak. Wah, Jadi kalau kita sempat bilang. dikasih grafik F, ini kan F terhadap T kan? Terhadap T, misalkan bentuk grafiknya seperti ini, oke? Maka luas dari grafik ini, luas dari grafik F terhadap T itu tidak lain adalah impuls. Ini rumus impuls yang ketiga. Berdasarkan apa? Definisi integral. Paham? Ada yang Nah, lain nggak? Ada yang lain nggak? Ini udah ada tiga rumus nih, rumus impuls nih. Ada yang lain nggak? Jawabannya ada. Tapi rumus keempat nggak boleh sembarangan dipakai. Ini rumus keempat adalah rumus kasus khusus. Artinya hanya boleh dipakai kalau dia memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila gaya penyebabnya F-nya konstan terhadap waktu. Ini syaratnya. Kalau ini terpenuhi, maka F-nya boleh keluar dari integral kan, karena terhadap dt kan. Maka kita punya apa? hmm, Impulsnya menjadi F. F yang keluar yang konstan terhadap waktu disebutnya F rata-rata. Oh, Integral dt delta t. berarti. Ini rumus keempat impuls berdasarkan definisi.
Paham? Ya. Oke, jadi kita punya empat cara buat mencari impuls. Yang pertama, impuls berdasarkan definisi definisi dari impuls itu sendiri apa. Yang kedua, impuls berdasarkan hubungannya dengan gaya. Yang ketiga, impuls berdasarkan arti integral di sebuah grafik. Yang keempat adalah impuls kasus khusus, di mana kalau gayanya konstan. Nah, momentum sama impuls pasti akan berkaitan sama yang namanya ini, proses tumbukan. Pernah dengar tumbukan? Ya, Apa itu proses tumbukan yang kita tahu? temukan benda Ya, nabrak benda lain. nabrak ya. Oke, jadi Villa tahu tumbukan itu adalah proses tabrakan, betul? Nah, Proses tabrakan dua benda atau bisa lebih kan, betul nggak? ya, Kebanyakan anak SMA taunya itu, bener nggak? Betul. Tapi tumbukan itu bisa aja artinya lain, yaitu ini proses pecahnya suatu benda menjadi beberapa bagian. Oke? hmm, Jadi ketika suatu benda itu pecah jadi beberapa bagian, itu juga disebutnya tumbukan, tapi lebih tepatnya adalah reverse tumbukan. Oke? Tumbukan berkebalikan. Oke, jadi tumbukan itu bisa berarti tabrakan, atau bisa berarti pecah. Itu udah di-record belum ya? Tak cek dulu. Nah, udah, udah ya? Bentar saya cek dulu ya. ya, Udah ya? Oke. Iya udah ya? Oke, sip. Kalau udah kita langsung lagi. Nah, jadi tumbukan itu bisa berarti tabrakan, bisa berarti juga pecah bendanya. Oke, Phil, saya nanya Phil. Kan di SMA juga udah ada ya? Ada berapa jenis tumbukan yang Villa tahu? tiga. Apa aja? Sempurna, Lenting sempurna, tidak terus? lenting sempurna, tidak lenting Hah? sempurna, sama satu lagi tuh kalau hasilnya nol ya, Apa itu jadi? Jadi apa tiga lenting sempurna? Terus? tidak lenting tidak sempurna, Lenting tidak sempurna, terus? tidak lenting ya, Tidak lenting sama sekali. iya. Berarti kalau nggak salah lenting sempurna, lenting sebagian sama nggak lenting sama sekali nggak sih? Oh iya sebagian, iya, iya, Kebanyakan anak SMA diajarnya tiga. Padahal ada ada lagi. cara konsep cuma dua. Ada dua Hmm, jenis aja sebenarnya. Dua, tumbukan itu ada- cuma ada dua jenis sebenarnya. Kayak yang pertama namanya adalah tumbukan lenting sempurna. Disebut juga tumbukan elastik. Betul ya? hmm, Oke, tumbukan lenting sempurna atau elastik. Tumbukan yang kayak gimana, Phil? Apa yang yo? Yang kayak gimana yo? Tumbukan lenting sempurna atau elastik, tumbukan yang kayak gimana yo? ini apa? V-nya, V-nya gimana? ada V di V-nya kan, V-nya gimana? berubah sama kayak benda itu bro. Gimana? Eh, V-nya tuh V-nya berubah jadi benda yang tubruk. tukuran V, tukuran V apa ya? Nggak tahu lah apa cara V, bilangnya. ngapain itu tukeran V, tukeran V. Oke, jadi tumbukan lenting sempurna itu adalah proses tumbukan di mana semua energi kinetik sistem artinya keseluruhan ya, Hmm, diubah menjadi
energi kinetik. Artinya, tidak ada ekosistem yang diubah jadi energi lain selain eka. Misal, diubah jadi bunyi. Nggak ada. Artinya, tumbukan lenting sempurna itu, tabrakannya tidak menghasilkan bunyi. Tidak ada Hmm. eka sistem yang diubah jadi energi lain. Misal, jadi energi panas karena gesekan. Artinya, tumbukan lenting sempurna ini tidak menghasilkan panas ketika tumbukan. Tidak ada eka sistem yang diubah jadi energi lain. Misal, jadi energi deformasi. Energi yang membuat bendanya penyok. Nggak ada. Artinya apa? Ketika setelah tumbukan, bendanya nggak penyok. Paham? Karena Ya semua Kak. ekanya diubah jadi eka lagi. Pernah nggak? Atau pernah nggak Villa mengamati atau melihat proses tumbukan tabrakan di mana tidak ada bunyi yang dihasilkan ketika tabrakan, tidak ada panas atau gesekan, dan tidak penyok bendanya. Pernah nggak? Apa ya? Pernah nggak? Nggak ada Kak. Nggak pernah kan? Hmm. Masalahnya adalah di SMA itu kadang ngasih contohnya adalah bola biliar kan? Ya nggak sih? Padahal jelas-jelas bola biliar ketika dia nabrak bola biliar lain, ada bunyi kan? Ya nggak sih? Benar nggak? Mhm. Itu udah pasti nggak ada yang sempurna, udah pasti. Ngerti nggak? Itu di Ya. sempurna tuh nggak boleh ada energi lain yang muncul karena ada Eka gitu. Eka yang tadi juga jadi Eka lagi. Terus berarti ini bohongan dong? Enggak. Learning sempurna itu fenomena yang beneran terjadi, itu di tabrakan antar atom atau antar partikel. Oh. Itu dianggap mendekati titik sempurna. Karena tidak menghasilkan Hmm. bunyi, tidak ada panas yang dihasilkan ketika gesekan gitu ya, ataupun tidak membuat atomnya deformasi. Itu. Jadi ini bukan berarti, oh ini cuma hayalan doang. Ada, tapi kita nggak bisa amati aja. Oke? Nah, kalau tumbukan itu lenting sempurna, syaratnya apa sih? Syarat tumbukan lenting sempurna. Yang pertama, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yaitu apa? Momentum sistem. Sistem ya, bukan benda, tapi sistem, keseluruhan benda. Sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama persis dengan momentum sistem, bukan benda satu-satu. Sesaat setelah tumbukan. Paham nggak? Lihat, saya tekankan di kata-kata sesaatnya. Jadi ini tuh harus benar-benar sesaat. Bukan cuman sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Tapi harus benar-benar sesaat. Sesaat tuh benar-benar kayak sepersekian detik lah dari proses tumbukan. Karena kalau kita cuman bilang P-sistem sebelum tumbukan, 1 jam sebelum tumbukan juga disebutnya sebelum tumbukan kan? Benar nggak? Hmm. Jadi ini benar-benar harus sedetik atau sepersekian detik sebelum tumbukan. Paham? Oke. Nah, yang kedua, karena kita tahu pada kasus lenting sempurna, semua eka jadi eka, maka berlaku yang namanya hukum kekekalan energi kinetik. Tapi sistem, bukan benda. Oke? Yaitu apa? Energi kinetik sistem sesaat sebelum tumbukan harus sama persis dengan energi kinetik sistem sesaat setelah tumbukan. Oke? Paham ya? Ini syarat yang harus dipenuhi kalau tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna. Dia harus memenuhi hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jenis yang kedua,
adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Nama lainnya adalah inelastik. Oke, tumbukan tidak sempurna inelastik. Ini kayak gimana sih? Nah, ini kebalikannya aja. Proses tumbukan atau tabrakan di mana sebagian atau bahkan seluruh energi kinetik sistem diubah menjadi energi lain. Bisa sebagian dari ekosistem atau bisa juga seluruh ekosistem diubah jadi energi lain seperti energi misalkan bunyi atau energi panas atau energi deformasi. Nah, tadi kan Villa bilang ada yang namanya lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali ya. Nah, lenting Hmm. sebagian dan tidak lenting sama sekali kita masukkan ke kategori dua ini. Oke, oke, paham ya? Hmm. Ngerti? Jadi secara umum cukup dua, elastik sama inelastik. Elastik lenting sempurna, semua eka jadi eka, inelastik tidak lenting sempurna. Bisa sebagian atau seluruh eka sistem diubah jadi energi lain. Oke, sekarang syaratnya. Kalau tumbukan tersebut inelastik, syaratnya apa sih? Syaratnya cuma satu, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yaitu apa? Momentum sistem. Sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama dengan momentum sistem. Sesaat setelah terjadinya tumbukan. Udah, cuma ini aja syaratnya. Kalau dia tumbukannya tidak lenting sempurna. Oke? Paham, Phil? Ngerti? Ya, Phil, saya punya pertanyaan. Misalkan, Villa dikasih dua soal tentang tumbukan, tabrakan. oke. Oke? Enggak. Villa ngerjain soal tentang tumbukan. Oke? Nah, Masalahnya adalah, di soal tersebut, Phil, tidak ada sama sekali keterangan tentang jenis tumbukannya apa. Nggak ada informasi. Maka kan kalau itu terjadi, Villa harus bikin asumsi kan? Benar nggak? ya, Kalau Villa ketemu soal tumbukan tapi tidak ada informasi jenis tumbukannya, maka Villa mengasumsikan tumbukan yang terjadi itu lenting sempurna atau tidak lenting sempurna. kalau nggak ada informasi. Ada tumbukan tapi nggak ada informasi jenis tumbukannya. Apakah lenting sempurna atau tidak? Maka kita asumsikannya apa? Lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? Penting sempurna. Lenting sempurna. Kenapa alasannya itu, Villa? Hmm, ya di Kenapa Villa infoin. beranggapan itu lenting Eh, sempurna? Apa ya alasannya? Ada tumbukan, tapi nggak ada informasi di soal itu. Jenis tumbukannya apa? Maka yang dilakukan Villa adalah membuat asumsi kan? Nah, asumsinya apa? Lenting sempurna atau tidak lenting sempurna, Phil? apa dicari bukannya E-nya dulu itu kak yang cari Oke, cari E-nya, dari cari, V. cari E-nya kan butuh V-nya, ya nggak sih? Ha-ha. Nah, kita cuma ada informasi sebuah benda M1 Oh iya sekian, ya. bergerak dengan V sekian, bertabrakan dengan benda M2 sekian, V-nya sekian. Terus udah, justru itu yang cari berapa kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Nah kan kalau kita mencari E-nya, kita tahu V-nya dulu, V-nya dulu Oh nggak iya sih? ya. Benar nggak? Betul. Ha-ha.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada tumbukan tapi tidak ada informasi jenis tumbukannya apa, Villa asumsikan tumbukan yang terjadi adalah, Sempurna. kenapa alasannya sempurna pilihnya? Ya karena nggak ada informasi kak. Jadi harusnya Karena nggak ada informasi jadi pilihnya sempurna gitu. Phil, ingat nggak waktu kita belajar dinamika? Saya pernah bilang, ah, kalau ya kita tidak tahu soal benda itu gerak atau tidak, asumsikan dia enggak, gerak. gerak Eh, kan? Kenapa? ah. Karena dengan mengasumsikan benda itu gerak, kita bisa saja mendapatkan kesimpulan dia ternyata diam. Betul nggak? Oh iya iya iya. Artinya, kalau buat asumsi itu bukan seenaknya kita, Phil. Oh Tapi iya ya. buatlah asumsi di mana itu merupakan keadaan general, keadaan umumnya. Gerak Oh sama diam lebih general gerak. Karena kalau kita ya. berpikiran dia diam, selamanya akan dapat kesimpulan benda itu diam. Tidak akan pernah dapat kesimpulan benda gerak. Tapi kalau kita mengasumsikan awalnya gerak, bisa saja ternyata kesimpulan akhir kita menyatakan benda itu diam. Ngerti nggak, Phil? Ya kayak Oke, sama juga dengan momentum. Ketika kita tidak ada informasi jenis tumbukannya apa, maka yang kita lakukan adalah membuat asumsi. Asumsi itu bukan seenaknya kita. Tapi coba pikirkan, mana dari dua jenis tumbukan ini yang lebih general? Menurut Villa, tumbukan yang lebih general tuh tumbukan yang lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? tidak lenting. Sempurna. Tidak lenting sempurna. General itu kan lebih sering muncul kan? Ya nggak sih? Iya ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan di soal tidak ada informasi jenis tumbukannya apa, maka Villa nggak boleh secara sepihak bilang lenting sempurna. Defaultnya adalah tidak lenting sempurna. Villa hanya boleh mengasumsikan lenting sempurna kalau di soalnya bilang, di soalnya ada kata-kata lenting sempurna atau ada kata-kata elastik atau ada kata-kata PK kekal. Paham? Jadi kalau di soal ada kata-kata itu, elastik, PK kekal, atau lenting sempurna, kita boleh mengasumsikan dia lenting sempurna. Artinya kalau tidak ada kata-kata itu, ya nggak boleh. Ngerti? Paham, paham? Jadi Iya kak, iya kesimpulannya, kak. kalau tidak ada informasi, maka defaultnya adalah lenting tidak sempurna. Kecuali ada info jenis tumbukannya apa. Pertanyaan kedua, Phil. Villa diberikan dua soal. Dua-duanya tentang tumbukan. Dan dua-duanya dikasih tahu informasi. Soal pertama itu lenting sempurna. Soal kedua itu adalah tidak lenting sempurna. Oke? Lenting sempurna soal pertama. Soal kedua tidak Hmm. lenting sempurna. Ya. Sementara itu, Villa hanya diminta mengerjakan satu soal aja dari dua soal itu. Oh, Logikanya pasti kita akan pilih soal termudah kan? Ya nggak sih? Benar ya. nggak? Menurut Villa, mana yang lebih mudah? Lenting Yang sempurna atau tidak lenting sempurna? yang lenting sempurna kak. Karena apa alasannya lenting sempurna lebih mudah menurut Villa? Ya karena pasti sama energi kinetiknya, Apanya yang sama, Phil? energi kinetik akhirnya. Oke, Phil. Lihat, lenting Kenapa sempurna lagi kak? ada berapa syarat, Phil? Lenting sempurna. Ada berapa syarat Ya, lenting sempurna? Dua syarat kan? ah, jadi Yaitu bisa dikit. persamaan momentum sama persamaan energetik, betul nggak? Ya, Secara matematik, kalau kita punya dua syarat, maka akan muncul dua persamaan, yaitu oh iya persamaan ya. momentum dan persamaan ekor. Benar nggak? Ah, Kalau ada dua persamaan, secara logika matematikanya pasti minimal ada dua variabel nggak sih?
Benar nggak? Iya. Ya. Sedangkan coba, Oh lenting iya. tidak sempurna. Hanya satu syarat. Berarti hanya ada satu persamaan. Secara logika matematik, kalau yang satu persamaan, ya minimal satu variabel kan. Benar nggak? Mm-mm. Nah, dilihat dari jumlah variabel kan yang mau kita cari kan. Kita Iya. udah tahu kalau lenting sempurna itu lebih sulit, Phil, Iya, karena iya. ada dua variabel yang harus kita cari. Sedangkan lenting tidak sempurna itu lebih relatif lebih mudah. Ngerti? Ya. Oke, jadi ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, kalau tidak ada informasi jenis tumbukannya apa, maka default kita adalah lenting tidak sempurna. Kesimpulan kedua, kalau kita boleh milih, pasti lenting tidak sempurna relatif lebih mudah dibandingkan lenting sempurna. Purna. Paham? Nah, coba perhatikan deh, Phil. Mau itu lenting sempurna ataupun tidak lenting sempurna, syaratnya itu kan hanya hukum kekalan kan? Ya nggak sih? Iya. Hukum kekalan kan mirip-mirip kayak energi nggak sih? Bener nggak? Ya kan? Waktu Iya, kita Pak. belajar energi sama kan? Energi itu kan konsepnya adalah hukum kekekalan energi kan? Bener nggak? Nah, untuk itu saya akan kasih bagaimana cara mengerjakan soal tentang momentum dan tumbukan. Langkah-langkah mengerjakan soal tentang tumbukan. Oke, saya kasih tahu langkah-langkahnya, Phil. Langkah pertama adalah buat soal tersebut menjadi beberapa beberapa keadaan atau saya biasa bilangnya adalah frame. Saya akan membagi soal menjadi beberapa frame atau beberapa keadaan. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara baginya ya nggak sih? Cara Hmm. membaginya ada dua. Yang A, apabila ada proses, ada proses tumbukan, maka jadikan dua frame, yaitu frame sesaat sebelum terjadinya tumbukan dan frame kedua adalah sesaat setelah terjadinya tumbukan. Jadi, Phil, kalau ada proses tumbukan, Villa nggak boleh bilang keadaan saat tumbukan, nggak boleh. Tapi keadaan sesaat sebelum tumbukan dan keadaan sesaat setelah tumbukan. Itu yang pertama. Yang B, apabila ada perubahan energi. Oke, perubahan energi itu bisa saja berubah jenis energinya atau berubah nilai energinya. Oke. Nah, kalau ada perubahan energi bisa berubah jenisnya ataupun nilai energinya, maka jadikan dua frame atau dua keadaan. Oke? Ini cara kita membagi keadaan di soal. Cuma dua. Kalau ada tumbukan sama kalau ada perubahan energi. Bisa berubah jenis energinya dari EP jadi EK atau berubah nilai energinya dari 100 joule ke 50 joule. Itu harus dijadiin dua frame, harus dibedain. Nah, setelah itu, kalau udah bisa ngebagi frame, langkah kedua, bandingkan. Nah, bedanya sama energi, kalau ini bandingkan harus frame
by frame. Hmm. Bandinginnya harus frame by frame. Misal, ada 4 frame. Maka kita harus bandingin satu dengan dua, dua dengan tiga, tiga dengan empat. Paham? Hmm. Kalau dulu waktu kita belajar energi, kita bisa aja ngebandingin antara energi total di awal sama di akhir kan, tanpa mempedulikan di tengah-tengahnya kan. Ya, Ya. nah, kalau ada tumbukan nggak bisa, harus frame by frame. Artinya kita tidak bisa ngebandingin satu dengan empat, nggak bisa. Harus satu dengan dua. Hmm. Ngerti ya? Ya. Pertanyaannya adalah yang dibandingin apa, Phil? A. Apabila ada proses tumbukan di antara frame yang dibanding, oke? Jadi misalkan kita ngebandingin frame satu dengan frame 2. Setelah diperhatikan, frame satu dan frame 2 itu ada tumbukan. Nah, kalau sampai ada tumbukan di antara frame yang kita bandingin, maka bandingkan momentumnya dulu. Bandingkan momentumnya. Momentumnya momentum sistem ya, bukan per benda. Yang kedua, apabila tidak ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan, kalau tidak ada tumbukan gimana? Di antara frame yang dibandingkan, maka kalau nggak ada tumbukan ya nggak bisa bandingin momentumnya ya. Maka yang dilakukan oleh oleh Villa adalah bandingkan energi totalnya. Paham, Phil? Ngerti gak? Hmm. Jadi cara kita ngebandingin juga harus lihat. Misalkan kita bandingin satu dengan dua. Perhatikan, di antara frame satu dan frame dua, apakah ada pertumbukan? Kalau ada, bandingin momentumnya dulu. Kalau nggak ada, ya nggak bisa momentum, energi totalnya. Paham? Saya coba lihat soalnya deh. Saya pakai soal dari ITB dulu aja ya. Sebentar, biar Soal ITB gampang. berarti itu apa, Kak? Kenapa? Soal ITB itu berarti soal apa? Itu soal Soal yang berkaitan mandiri. sama Oh. momentum. Oke, karena saya mau membuat konsep frame-nya. Soal dari ITB aja deh. Misalnya soal, kalau nggak tutorial, soal UTS. Ujiannya. Oke, Ujiannya. iya, nggak apa-apa. Kan OSN mau soal SMA. Sama. Gile. Enggak, Nggak enggak. mungkin SM. Enggak Kalau mungkin. OSN pasti soalnya udah level kuliah awal. Ini yang level, ini yang masih tingkat satu kok. Masih masih baru lulus. Jadi kayak SMA kelas 4. Jadi masih gampang. Masih sederhana. Oke. Karena nyarinya Hmm. ada ntar kalau karena saya mau menerapkan konsep frame-nya dulu. Kalau kita udah paham Ngajarin frame, mahasiswa juga, Kak. ya mahasiswa juga. Bentar ya. Yang ini. Nah, ini konsep frame-nya lumayan nih. Oke. Oke. Bentar. Coba dibaca dulu ya. Baca dulu sampai C. Baca dulu deh. Nah, oke, baca dulu. Dan menembus balok. Terus gimana? Oh, menembus balok. Ya. Yes. Bagus. Udah dibaca? Iya. Udah.
Oke, langkah pertama adalah saya mau minta ke siapa? Ke Villa. Phil, dari awal ketika peluru bergerak dengan kecepatan VP sampai akhir. Akhir itu artinya apa? Ketika si pegas tertekan sejauh 0,05 ya. Oh, Benar. no. Ya, Dari awal sampai akhir ada berapa frame? ada 4 4 frame. Apa aja? itu peluru bergerak. Ya, ya, tadi ingat kan saya bilangnya cara ngebedain frame. Kalau Eh, kalau tidak ada kalau ada proses tumbukan, maka jadiin 2 frame. Kalau ada oh ya, energi yang berubah, jadiin juga 2 frame. oh Frame pertama apa? iya. Frame pertama? Tadi ada 4 katanya. Frame pertama apa? Apa ya kok? Loh, Tuh, frame pertama itu adalah kondisi awal ya sampai sesaat sebelum sebelum. nabrak. Si peluru nabrak nabrak si balok. Jadi dari mulai kondisi awal di sini sampai di sini, ini saya jadiin 1 frame. Kenapa? Tahu Oke, nggak? Karena dari awal sampai sesaat sebelum nabrak, tidak ada apa-apa yang berubah kan? Energinya iya, nggak berubah, tumbukannya nggak ada. Ya udah satuin aja frame-nya. Paham? oke kak. Kondisi kedua, frame kedua adalah kalau ada sesaat sebelum, maka ada sesaat setelah tumbukan. Paham? Ngerti? Ya, Sesaat setelah tumbukan tuh di mana sih? Sesaat tumbukan tuh di sini. Jadi bener-bener sesaat loh ya. Bukan, oh, setelah tumbukan berarti 1 jam setelah tumbukan. Ya itu udah beda cerita namanya. Oke, jadi artinya iya, frame 1 dan frame 2 tuh seolah-olah kayak hampir sama keadaannya. Nah, frame ketiga. Frame ketiga itu adalah si kondisi akhirnya. Kondisi akhir. Itu apa? Saat si pegasnya tertekan maksimum. Paham? Yaitu di mana? Kalau di gambar ini, di sini nih. Ngerti? Paham? oh, Tadi villa ada 4, apalagi film yang frame-frame? Tadi ada 4 frame oke. kan kalau villa. Nah, Apa aja film keadaannya? saya kira tadi yang sesaat Heeh. setel eh se, se Bayang? Apa yo? ya Tadi ya, apa aja 4 ayo? ini yang tadi yang saya kira Heeh. awal itu ya yang awal terus yang Awal, dua terus? sesaat pas Oh, tumbukan. dipisah. Iya, saya Oke. kira habis itu Nah, itu harusnya sesaatnya lagi. digabung. Kenapa? Karena awal sampai sesaat sebelum nabrak itu tidak ada yang berubah satupun. Ya nggak sih? Energinya nggak Oh, berubah, tumbukannya nggak ada. Nah, kalau udah tahu frame-nya, udah apa lakukan? Bandingkan frame by frame. Paham? Frame oke, satu dan frame 2. Coba bandingin. Dari frame satu ke frame 2. Satu ke 2 ada tumbukan nggak? ada. Ada kan? Ada Hmm, ya? ya, Ada tumbukan. Karena ada tumbukan, berarti apa yang dibandingkan? Momentumnya. Momentum di frame satu nilainya sama dengan momentum di frame 2. Satu hmm, 2 itu bukan benda ya, tapi frame. Di frame frame satu siapa yang bergerak? Hanya peluru, peluru. massa peluru dikali VP peluru. Di frame 2 dua-duanya kan? Massa Hmm, peluru, V masa balok. peluru aksen, ditambah massa balok, V balok Balok. aksen. Phil, pemberian tanda aksen itu semata-mata hanya untuk membedakan frame.
Kalau biasanya Oh, frame awal tuh nggak pakai aksen. Frame satu, mm-mm, frame mm-mm. 2 itu aksennya satu. Frame 3 aksennya dua dan seterusnya. Paham? Eh, tadi saya baru mau nanya kak yang Yo, apa? VB-nya apa perlu aksen? Iya, kadang kan ini di frame Saya 2 bedain frame ya. semuanya, ya nggak Iya, sih? Jadi ya, jangan tadi baru lihat mau tuh, nanya. VB-nya kan baru muncul sekali, harusnya Hmm, VB aja dong. Nah, kalau kita konsepnya seperti itu, nanti bingung. VB hmm, dengan VP, kan itu satu frame sih, padahal beda aksen. Nah, itu. Jadi kalau saya biasanya kalau di frame 2 semuanya saya kasih aksen. Karena untuk oke membedakan oke. dengan frame yang setelahnya. Gitu ya. Baik kak. Oke, masa peluru 0,005, masa balok mana? 1 kilo ya, baloknya. 1 kilo ya. Oke, jadi ini berarti ini 0,005 dikali 400 ya, sama dengan 0,005 dikali VP aksen VP kita nggak tahu, aksen. ditambah 1 dikali VB aksen kita juga nggak tahu. Oke, ini coret, coret, dapatnya 2 sama dengan 0,005 VP aksen ditambah VB. 1 Pas satu VB VB aksen. Betul, aksen. Hmm. Phil. Di soal ini ada nggak informasi kalau dia lenting sempurna, Phil? Ada nggak? Ada nggak bilang tabrakan yang terjadi lenting sempurna atau tabrakannya EK-nya kekal atau tabrakannya apa tadi itu? Lenting elastik. Ada nggak kata itu? Ada? Enggak. Eh, Nggak ada kan? ya enggak. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita mengasumsikan lenting sempurna kalau soalnya nggak ada. Ngerti? Iya, iya, iya. Hmm. Terus gimana dong ini ngerjainnya, Phil? Kita masih nggak tahu VP aksen sama VB aksen. Ya udah, biarin aja. Nggak mungkin ini dikerjakannya nggak sih? Hmm, Karena ada dua variabel, kita cuma punya satu kan? iya. Gimana dong? Lanjutin aja. Ini kan baru frame satu dengan 2. Lanjutin sekarang. Frame 2 dan frame 3. Coba Phil, bayangin. Frame 2 dan frame 3. 2 itu kondisi sesaat setelah tumbukan. Frame 3 itu ketika pegas tertekan maksimum. Dari 2 ke 3 ada tumbukan nggak? Hmm, ada kan masih menembus Empat kapan? atau di Empat dua, kapan tumbukannya? dua. Enggak, 2 itu kan sesaat setelah tumbukan. 3 itu Nah, kondisi akhir ketika pegasnya sudah tertekan. Nah, saya mau tanya dari 2 ke 3 itu di antara 2 dan 3 itu ada tumbukan nggak? iya, iya Iya, pas pas kapan? baloknya baloknya nembus, baloknya apa? Pelurunya nembus balok Nah, itu kan atau di enggak ada? frame iya, balok nembus itu terjadi di frame 2 bersamaan. Oh, Kenapa oh, yo? Karena si balok ini tidak ada ukuran panjangnya kan? Nggak ada ukuran oh, ini berapa lebarnya kan? Ya nggak ada kan? mhm, iya, Karena nggak ada ukuran lebar, maka dianggap balok ini sangat tipis. Sehingga peluru hmm, ketika nabrak balok, seketika itu pelurunya nembus. Ngerti? oh, Harusnya kan iya, ada delay waktu kan ya? Benar nggak? Kalau aha, ada informasi berapa panjang dari si baloknya. Jadi ketika di frame 2 itu pelurunya udah nembus. Paham? iya, Karena nggak ada ukuran ukuran panjang dari peluru dari baloknya. Berarti dari frame 2 ke frame 3. Frame 3 itu ketika balok menekan pegas maksimum. Ada proses tumbukan nggak, Phil? 2 ke nggak 3. ada. Oke, kalau Villa berpikir, ada. Karena baloknya nabrak pegas, gitu ya? Nah, Nah, ingat nggak? Saya pernah bilang, tumbukan itu adalah proses tabrakan dua buah benda, betul? Atau lebih, betul? ya, Indikator dia adalah sebuah benda di fisika adalah memiliki massa. Itu indikatornya. mhm, Lihat, apakah pegas di soal ini memiliki massa? Ada nggak informasi massa pegas di sini? nggak ada Ada Pak. nggak? Nggak ada kan? Berarti pegas di soal ini bukan benda, Phil.
Ngerti? Jadi Iya, iya. indikator suatu benda di fisika adalah memiliki massa. Di sini yang punya massa siapa? Peluru sama balok doang kan? Iya, Pegas nggak punya massa kan? Ya nggak? iya. Berarti pegas di soal ini bukan sebuah benda. Ngerti? Oke, oke, Kak. Artinya ketika balok menekan pegas, balok nggak nabrak benda lain. Kenapa? Karena pegas bukan benda. Di sini pegas itu cuma sebagai penghubung aja. Ngerti? Berarti ketika dari dua ke tiga, ketika balok menekan pegas, itu dikatakan bukan tumbukan. Paham? Ngerti, Phil? Iya. Oke, jadi ingat tumbukan itu adalah tabrakan dua benda atau lebih. Kalau cuma satu benda berarti nggak ada tumbukan. Berarti ini tidak ada tumbukan ya. Tidak ada tumbukan. Tadi saya bilang apa? Kalau tidak ada tumbukan, apa yang dibandingin? Energi total, ya nggak sih? Energi total pada keadaan dua harus sama persis dengan energi total pada keadaan tiga. Phil, dari keadaan dua ke keadaan tiga, peluru itu udah nggak ikut serta kan? Ya nggak? Karena peluru udah nggak tahu kemana kan? Dia udah nembus pokoknya, ya nggak sih? Betul. Ya, Ya, berarti yang terlibat tuh hanya balok. Berarti di frame 2 adanya apa? Ada energi kinetik 2 dari balok. Di frame 3 ketika balok tertekan, ketika pegas tertekan secara maksimum, baloknya masih dalam kondisi gerak atau udah diam, Phil? tetekan maksimum diam. Iya, kalau baloknya masih kondisi gerak ketika tertekan maksimum, berarti dia belum maksimum kan? Benar nggak? Hmm. Berarti pada kondisi 3 baloknya udah nggak bergerak. Tapi ada energi potensial dari pegasnya. Karena ini kalau kemarin, EP pegas itu hanya muncul kalau apa? Kalau pegasnya dalam kondisi ketarik atau ketekan, ya nggak sih? Iya, Betul. ya, Kak. Hah, Pada kondisi 3 kan pegasnya ketekan kan? Maka iya. muncul EP pegas. Kondisi 2 kok nggak ada ya? Pegasnya nggak kenapa-napa. Ya nggak? Paham? Hmm. Ya, Kak. Ya udah, masukin setengah masa masa balok dikali V balok. Karena frame 2 kasih aksen kuadrat. EP pegas apa? Setengah K delta X kuadrat. Kita bisa hilangin setengahnya. Tadi MB-nya satu ya. Saya punya apa? VB aksen kuadratnya sama dengan K-nya tadi berapa? K-nya 900 delta X-nya 0,05. 900 dikali Oh, koma nol 0,05 kuadrat. Dapat dong VB-nya. Kalkulator. 900 dikali 0,05. Bentar. itu 30 kali 0,5. Enggak deh, bukan deh. Bener kan? Delta X-nya berapa sih? Iya. 0,05 kan? Betul ya? Oke. Maka dapatlah VB-nya itu adalah 3 akar 5 ya. Betul. Belum. Salah. tiga Kuadratnya puluh lupa saya. kali Kuadratnya tiga belum. puluh kali nol koma 3 lima per 2 ya? 1,5 ya? Betul. tiga Betul puluh nggak? kali Coba pakai iya satu kalkulator. koma lima iya. Nah, ternyata kita dapat VB-nya dulu, Phil. Ini kalau nggak salah pertanyaan B-nya nggak sih? Atau A ya? Saya lupa. Mm-mm. Oh, nggak ada yang A, betul. Ini A-nya, Phil. Oh, Nah, kalau kita udah dapat VB, kita bisa terapkan untuk menghitung V peluru aksen kan? iya. Pakai rumus yang pertama. 2 sama dengan 0,005 V peluru aksen ditambah 1 dikali VB aksen. Vaksin Dapat dong VP aksennya. Kalkulator aja lah ya. 2 satu koma 2 dikurang 1,5 dibagi 0,005. Dapatnya 100, Phil. 100 meter per sekon. kan.
Ngerti, Phil? Ya, Oke. Nah, ini jawaban yang B. Jawaban yang C apa? Perbandingan energi total sebelum dan setelah. Berarti E total frame satu dan E total frame 2, betul? E total di frame satu dibandingkan dengan E total di frame 2. Di frame satu adanya apa? Setengah massa peluru V peluru kuadrat, betul? Di frame 2 adanya apa? Pelurunya gerak dan baloknya juga gerak kan ya? hmm, Belum ada pegas ya, karena pegas itu baru muncul di frame 3, betul? Oke, hilangin setengahnya boleh? bisa Oke, so kita punya 0,005 dikali 400 dibagi 0,005 dikali 100 kuadrat ya, lupa. kuadrat ya. Ditambah 1 kali 1,5 kuadrat. Udah deh, tinggal dihitung. 0,005 dikali 400 kuadrat, 0,005 dikali 100 kuadrat, ditambah 1,5 kuadrat. Kalau di kuliah itu Oke, pakai kalkulator kan, Kak? boleh ya? Boleh ya? Apa? Kalau nggak salah boleh kan? Kan kalau yang OSNK kan masih online kan? Iya, kalau pasien boleh. Nah, oke, ini dapatnya adalah 800. Yang ini 0,005 dikali 100 kuadrat tambah 1,5 kuadrat. 52,25. Oke, udah. Perbandingan antara E total sebelum dan setelah. Lihat, lihat Phil. Hmm, E total sebelum kan ini kan tidak lain adalah energi kinetik ya Phil. Benar nggak Phil? iya, EK. E total setelah juga EK kan? iya, Lihat, EK-nya sama nggak jumlahnya? Beda. beda. EK 1 itu 800 per 52,25. Artinya apa? EK-nya ada sebagian yang dipakai jadi energi lain. Berarti kita Hmm, bisa tahu ini tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak tidak lenting lenting sempurna. sempurna. Paham, Phil? Ya, Harusnya kalau tumbukan ini lenting sempurna, harusnya EK 1 sama EK 2 sama, sehingga perbandingannya satu. Tapi karena perbandingannya nggak satu, beda kan ya? EK-nya 800, EK 2 cuma 52. Artinya apa? Sebagian EK-nya itu dipakai buat menjadi energi lain. Tapi nggak dijelasin hmm, jadi apa. Bisa aja jadi bunyi, bisa aja jadi panas, bisa aja jadi deformasi yang membuat siapa si bendanya itu jadi penyok atau jadi bopeng-bopeng gitu. Kebayang nggak? ya, Oke, paham ya? Nah, kita break dulu bentar ya, sholat dulu ya, sholat ya, pagi dulu Kak. ya, Saya salah juga. sekali 5 Ya. menit deh. Oke, kita sholat dulu.
Udah fail? Udah, slotnya udah? Ya lo Kak. Udah? Sip. Oke, seperti itu ya. Jadi, kita tidak boleh mengasumsikan secara sepihak tidak nanti sempurna. Kalau soalnya nggak bilang. Kalau soalnya bilang ya tinggal kerjain aja. Nah, kita coba lihat soal OSN-nya deh ya. Ya, Kak. Coba lihat. Eh, 2025 dulu deh. 2025 OSNK. Oke. Kita coba cari yang tentang tumbukan atau tentang momentum. Kita coba lihat dari satuan-satuannya. Ya, kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, kan tadi saya pernah bilang ya, tumbukan itu bisa juga berarti pecah ya, betul? Nah, ini soalnya kayak gini. Ini tadi soal tentang tumbukan tapi dalam arti pecah. Dia pecah di beberapa bagian. Oke, baca dulu. Ini OSNK 2025 ya. Udah dibaca. Jadi awalnya benda itu 8 kilo. Mm, Awalnya diem. Terus tiba-tiba meledak. Wah, di tiga bagian. 4 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Setelah ledakan, yang 2 kilo itu bergerak dengan kelajuan yang sama. Berarti besar, kecepatannya sama. Tapi kedua benda itu membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lain. mm. Jika eka total ketiganya itu 640 Joule. Pertanyaannya adalah momentum dari benda yang 4 kilo berapa? Bayang? Ngerti? Belum kebayang sih Kak. Lu belum kebayang. Oke, saya bikin ilustrasi. Nih, awalnya kan dia gini nih. Nih, awal gini kan ya. Ini 8 kilo nih. Mm. Oke? Awalnya Ya, diem. terus dia pecah tiga. Nah, Maksudnya yang terus sudut pecah tiga. kayak gitu gimana geraknya? Ada yang 2 kilo, ada yang 2 kilo juga, gitu ya. Sama ada yang 4 kilo kan. Hmm. Nah, dia bilang, si 2 kilo ini kecepatannya sama. Sama-sama V. Misalkan ke sini deh. Tapi yang satu Hmm. lagi tuh, ini ke sini. Kebayang? Bentuk 120. Sudutnya Ya, itu 120 derajat. Ngerti? Oke. ya Kak. Nah, kita tuh mau tahu momentum yang 4 kilo. Momentum ini berapa sih? Kan P itu kan sebenarnya kan tinggal besar besar momentum ya. Berarti P mutlak ya. Besarnya kan bukan vektornya. Kan dia maunya P-nya tuh berapa? Kan sebenarnya kan ini tinggal nyari kecepatan dari benda 4 kilo kan? Ya nggak sih? Kan momentum kan M kali V kan? Kan masnya udah tahu 4 kilo ya. Tinggal cari V-nya aja kan? Bener nggak? Ya Kak. Iya coba. Bisa? Kebayang? Kebayang. Coba kerjain. 5 menit. Ah, ya tuh Kak. Oke. Jadi materi yang banyak banget sering keluar itu yang tiga besar adalah kinematika, dinamika, sama energi itu banyak banget gampang saya nemuinnya. Tapi kalau yang momentum, dinamika rotasi itu lumayan dikit. Tapi pernah pas ada satu dua mah ada lah. Tapi pernah keluar. Tiap tahun kayak gitu atau Nggak tahu sih saya baru lihat 2025, 2024 rata-rata kayak gitu. Kebanyakan tiga besar itu adalah yang materi yang sering itu kinematika, dinamika, sama saya energi itu banyak banget. Hampir tiga tiga kelompok itu hampir 20 soal 50% sendiri dia sisanya yang materi yang lain.
Coba dikerjain ya. Nanti kalau bisa kita cari lagi soal dari 2025. Kalau nggak ada dari 2024. Gimana bisa? Masih belum Kak. Yo, coba ini gampang ini. Karena dia ada pecah, pasti tumbukan dulu kan. Pasti yang dibandingin adalah momentumnya.
Momentumnya bandingin. Jangan lupa momentum itu vektor. Vektor itu berarti kanan kiri atas bawah harus dibedain dengan menggunakan IJK gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, nanti kita lihat apakah dengan konsep momentum aja udah cukup. Kalau belum cukup, dia memberi informasi tentang energi kinetik. EK total, berarti EK dari tiga-tiganya. Tinggal dijumlahin. Nanti apakah udah cukup? Nah, kita lihat lagi. Pokoknya bikin dulu pertamaannya. Berarti yang 8 kilo itu geraknya kemana tuh Kak? Ke Nggak tahu sih juga. Saya juga nggak tahu kan belum saya cari. Tapi kan hmm, dia nggak harus gerak kemana kan. Dia cuma mau tahu energi momentumnya kan ya. Besar momentum. Maksudnya kan besarnya iya. aja ya. Oke, coba deh. Pokoknya kuliah tadi tuh karena ada pecah pasti yang dibandingin momentumnya. Kalau masih kurang, oh ternyata dia memberitahu informasi energi. Tulisin rumus energinya apa. Nanti kalau masih kurang juga, ya kita cari informasi yang lain. Ada nggak kata-kata dia lenting sempurna? Nggak ada ya. Jadi jangan, oh tapi ini kayaknya lenting sempurna deh. Nggak bisa kita bilang kata-kata itu karena di soalnya nggak ada. Bisa. Hmm, Gimana? Ada perkembangan? Masih nyari di perbandingan P-nya nih Kak. Cobain aja. Kalau ada perkembangan ya, cobain. Kalau udah mentok banget, nggak ada perkembangan, kita bareng-bareng kerjain.
Gimana? Udah ada perkembangan? Nggak tahu deh Kak. Lah, gimana ini? Oke, kita mulai dulu deh. Yang jelas-jelas ada itu EK total ya, bener nggak? EK totalnya, berarti kan ini adalah berapa tuh? 640 ya. Nah, ini adalah EK benda satu. Anggap benda satu tuh yang ini ya, yang 4 kilo ya. Ditambah Hmm. EK benda dua, dua yang 2 kilo 2 kilo. Ditambah EK benda tiga. Berarti kita punya apa? 640 setengah dikali 4 kilo dikali V satu kuadrat, betul? Ditambah setengah dikali 2 kilo dikali V kuadrat ditambah setengah dikali 2 kilo dikali V kuadrat. Karena kan soal bilang V-nya sama ya. V satu sama V2 sama V3 kan. Berarti kita punya informasi, bentar. Saya banyakin dulu filenya. Oke. Jadi kalau kita gitu kita punya apa? 640 2 V satu kuadrat ditambah 2 V. Bener nggak? Betul? Biar gampang kita bagi dua aja ya. V satu kuadrat ditambah 2 V. Betul ya? Nggak mungkin kan bisa kita kerjain ya. Karena tidak ada V-nya nggak tahu. Terus karena dia pecah, ini kita anggap sama satu ya. Karena dia pecah, pecah kan juga tumbukan ya. Benar nggak? Berarti kita punya apa? Momentum sebelum tumbukan harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Sebelum tumbukan kan dia bilang diem. Berarti nggak punya momentum ya. Betul? Setelah tumbukan ada M1 V1 vektor ditambah M2 V vektor ditambah M3 V vektor. Jangan lupa V di sini vektor ya. Kalau yang di energi itu skalar. Berarti kita punya 0 sama dengan 4 V satu vektor ditambah. Nah, kita lihat. Kalau kita misalkan 2 itu yang ini deh. 3 yang ini ya. Boleh kan ya? Berarti kalau Ya, kita urai 2 itu ke arah kanan. Berarti 2 dikali V ke arah kanan. Paham? Nah, si 3 2 ini kalau diurai, ini kan 120 ya. Jadi kalau kita urai ke sini, ini berarti cuman 30 kan. Berarti kan kalau diurai dia akan ke atas sama ke kiri, betul? Berarti yang ke atas itu adalah V cos 30, cos 30 ke atas, J ditambah, dikurang, karena ke arah kiri, V sin 30 I. Paham nggak ini? Ngerti kan? Ngerti? apa dikurang di sin 30? Ngerti nggak? Kan dia kan kalau diurai dia ke atas sama ke kiri kan? Ke atas berarti V Oh, cos iya, tiga iya, iya, puluh ke iya, iya, kiri ngerti berarti Kak. V sin 30 kan? Tapi karena ke kiri di minus. Kita bagi Oh dua iya. semua aja boleh? Nol Mm-mm. sama dengan 2 V satu vektor ditambah VI, betul? Ditambah cos 30 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 VJ Oh, dikurang setengah VI. Betul? iya deh Kak, paham, paham. Kita rapihin 2 V satu vektor sama dengan VI dikurang setengah VI jadinya berapa? Setengah VI ya? Jadi minus ya karena pindah pindah ruas kan? Betul? Pindah ruas kan? Jadi jadinya Iya. minus setengah V arahnya I minus setengah akar 3.
V arahnya J. Paham nggak? Ngerti? Hmm. Ngerti, ngerti, ngerti? Ngerti ya? Iya, ya, ngerti. Iya, ya. Berarti dapet dong V satu vektornya minus seperempat V I minus seperempat akar 3 V J. Paham? Hmm. Berarti kalau kita mau cari nilainya V1 gimana? Ingat nggak? Akar dari kuadrat komponennya. Betul? Oh, iya. Hmm. Berarti min seperempat V Empat. dikuadratin ditambah min seperempat akar 3 V kuadrat. Betul? Ya, Berarti nilai dari V1-nya akar dari per enam satu belas per 16 V Kuadrat kuadrat ditambah 3 per 16. Betul? Sama aja per empat. 1/4. Betul? Betul. Berarti Ya, kesimpulannya V1-nya itu adalah V dibagi 2. dua ya. Paham? Ya, Oke, simpen. Sekarang tinggal kita masukin ke rumus yang satu ini. 320 sama dengan, ini kan besar ya, 4 V1 kuadrat, berarti ini dikuadratin. Jadi berapa? V kuadrat per 4, betul? Ditambah 2V. Oh, ini kuadrat ya, betul ya? 2V kuadrat, berarti 2V kuadrat. Tambah 2V kuadrat. Berarti 320 seperempat tambah 2 berapa? 9/4. Benar nggak? nah, Betul. Maka dapat ya, dong V-nya 320 dikali 4 dibagi 9 akar. Coba dihitung. 320 kali 4 bagi 9. Oh, wah, jelek banget. Ya, kalian jelek itu. Oke. 320 ya. Berarti 320 benar. 40 ya. 4 2 2. Berarti 2 1 1. Oh, alah, ini kenapa jadi gini? Salah ini nah, saya. iya. Pesan aja. Ini ya, betul ya? Hmm. Betul? Oke, berarti V kuadrat ya. Sorry, sorry. Berarti ini V kuadrat. Jadi berapa ini? Seperempat tambah 5 ya. Iya. Tambah 1 kan? Itu lima Nah, per 4 ya. Betul. ya, Kak. Berarti Bagi 5 ya. segi 5 ya. Sama Berarti 3. 320 bagi 5. 16. Bagi 16 ya, betul ya? 16. 16 meter per Oh, sekon. Udah. Nah, titik tapi yang diminta apa? Diminta kan P ya. P1 tapi mutlak, betul? Berarti apa? M1 dikali V1 mutlak, betul ya? Betul? ya. M1-nya 4, V1 mutlaknya berapa? Oke, tadi berapa sih? V per 2 ya, betul. Hmm. Berarti 16 bagi 2, 8. Berarti 4 dikali 8, dapatlah 32 32 satuannya kilogram meter per meter second. per sekon. Ngerti nggak? Oh, iya Paham? ya. Oke, kita Iya, balik Kak. lagi ya. Soalnya kayak gimana sih? Soal-soal kayak gitu, itu namanya soal tentang tumbukan. Bisa tabrakan, bisa pecah, itu tumbukan semua. Nah, kita coba cek dulu ya. Kalau nggak salah cuma dikit soal-soal kayak gitu. Kebanyakan tuh dinamika, kinematika, sama ekstra energi. Kita Iya, coba lihat lagi dulu kan. ya. Kalau nggak salah di 2025 cuma satu deh. Biasanya yang aneh-aneh. Coba saya pastiin dulu aja. Iya, cuma satu di 2025.
Ini udah tumbukan sih. Tapi ini lumayan sulit. Tapi nanti aja deh. Coba cek dulu ya. Ada tumbukan yang sederhana nggak? Oke, kita coba 2024 ya. 2024. Oke. Mana ya? Rata-rata. Jewel. Periode. Oh, ini elastis nih. Kak, baca dulu ya. Ketinggian 5 meter. Benda tersebut ditekan sejauh 20 cm kemudian dilepaskan terhadap tebing lain dan dengan berarti. Jika tiap tumbukan dianggap elastis, partikel akan mantul sebanyak berapa kali sampai ke permukaan laut. Dari dari permukaan laut. Oke, saatnya. Elastis itu rada susah sih. Coba yang ada yang lain elastis nggak? Yang simpel-simpel dulu aja. Mana ya? Ntar ya kita cek dulu nih. Kalau yang rada dikit momentum impuls tuh kalau beneran biasanya digabung sama benda dinamika rotasi yang lain. Nggak ada ya. Oke, bentar. Saya coba 2023 ya. Bentar ya kita cari dulu ya. Kebanyakan di dinamika, kinematika. Oh ini. Nah ini. Sebuah buah partikel A dan B bermassa sama seperti sebuah partikel letak.
di nol dari sebuah partikel C bermassa 1 kilo berada pada jarak 1 meter kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan U. Seluruh gerak partikel hanya satu dimensi. Seluruh tumbukan titik sempurna. Oke. Banyaknya tumbukan maksimal yang mungkin terjadi. Nah ini. Ini 2020 berapa? Tiga ya. Lumayan sulit tapi bagus. Oke. Coba fail. Kerjain fail. 5 menit fail. Jadi ada dua buah partikel A sama B. Saya gambarin dulu ya. Saya gambarin ya. Jadi A sama B itu ada di sini fail. A letaknya di nol, B letaknya di 2 meter. Jadi mereka nggak saling nggak nggak di satu tempat. Ini anggap ini, duh, jelek banget. Tata. Bikin dulu tanahnya ya. Bikin dulu lantainya. Oke, ada bola A sama bola B. Ini bola A, ini bola B. A di nol, B di 2 meter. Oke, massa 1 kilo. Oh, berarti dia di sini nih ya. Paling jauh deh. Sini lah ya. Oke. Nah, ternyata ada bola A di 1 meter. Di sini bola A nih. Bola Bola C. C maksudnya. Sorry, sorry, sorry. Bola C. Bola C lagi gerak. Geraknya ke sini. Dengan kecepatan U. Oke. Pasti kan ntar bola C akan nabrak B kan ya? Bener nggak? Betul. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa sih maksimal tumbukan yang akan terjadi dari tiga bola ini? Kebayang? Bayang nggak, Phil? Ya, Coba kerjain. 5 menit. Semuanya lenting sempurna ya. Nah, ini. Ada informasi ini. Ini penting banget ini. Kalau dia udah bilang lenting sempurna, berarti soalnya lumayan sulit, Phil. Tadi sadar nggak? Dua soal awal yang kita kerjain tuh dia nggak lenting sempurna loh, Phil. iya, Makanya gampang. Ini lenting sempurna, Phil. Kan tadi saya di awal udah bilang kan, lenting sempurna tuh relatif lebih sulit dibandingkan tidak lenting sempurna. Coba kerjain, Phil. 5 menit.
Gimana bisa? Hmm, lagi nyari kak. Bingung, waduh. Lihat, pasti tabrakan pertama terjadi di sini kan? Ya nggak? Iya, C sama B. Nah, ini tabrakan nih. Coba kita lihat tabrakan pertama ya. Tumbukan pertama itu antara C dengan B. C, B gitu ya. Hmm, Oke. Karena dia tabrakan, maka apa? Momentum sebelum harus sama dengan momentum setelah. Sebelumnya kan yang gerak cuma MC ya. MC berapa sih? 1 kilo ya. Satu hmm, dikali U. Setelah tabrakan, dua-duanya kita nggak tahu. Anggap aja gerak gitu ya. Berarti 4 kilo ya. Satu dikali U aksen ditambah 4 dikali. Anggap aja ini kecepatannya U. Ini kecepatannya V deh gitu ya. Ini kecepatannya W gitu ya. Boleh ya? oke. V aksen. So, kita punya U itu sama dengan U aksen ditambah V aksen. Simpen dulu. 4 V aksen maksudnya. Simpen dulu. Karena dia lenting sempurna, maka berlaku kekalahan energi ya. Betul? Iya, EK sebelum harus sama dengan EK setelah. Sebelumnya yang gerak cuma setengah. Satu dikali U kuadrat. Setelahnya setengah. Satu dikali U aksen kuadrat ditambah setengah dikali 4 dikali V aksen kuadrat. Kita hilangin setengahnya semua boleh? Kita punya jadi apa? U kuadrat sama dengan U aksen kuadrat ditambah 4 V aksen kuadrat. Betul? Simple. Ada beberapa variabel? Dua yang kita nggak ketahui yaitu U aksen sama V aksen. Misalkan saya ganti deh. U aksen itu berarti U dikurangin 4 V aksen. Betul? Kita masuk ke sini. Jadi kita punya apa? U kuadrat sama dengan U dikurangin 4 V aksen kuadrat ditambah 4 V aksen kuadrat. Betul? Berarti U kuadrat sama dengan U kuadrat min 8 V aksen U. Betul ya? 8 V aksen U ditambah 16 V aksen kuadrat ditambah 4 V aksen kuadrat. Betul? Coret, coret. Berarti 0 sama dengan 20 V aksen kuadrat min 8 V aksen U. Betul? Ngerti? Kita faktorkan mau 4, ditambahin 4 V. ya benar kan? Ada 4 V belakangnya. 4 V aksen, Oh 5 iya, iya. V aksen dikurangin 2 U. Betul? Hmm, Betul? iya kak. Artinya V aksennya sama dengan 0 atau V aksennya sama dengan 2 per 5 U. Betul? Atau ya bukan dan. Kalau V aksennya Oh, 0, maka U aksennya itu berapa? U aksennya berarti no, U ya. Betul? Kalau V aksennya 2 per 5, maka U aksennya itu adalah satu dikurang 1 dikurang 4 kali 2 per 5. Min min 3 3 per per 5. 5. Minus ya. Minus 3 per 5. Oke. Mana yang mungkin berdasarkan konsep yang mungkin yang ini kan? Karena kan setelah tabrakan kemungkinan si U-nya akan mundur ke belakang kan ya? Betul? Ya, Nah, ya. berarti kita gambarin sekarang. Berarti setelah tabrakan pertama, si benda C itu geraknya, benda B ya. Benda B kan? Benda B itu Hmm, geraknya ke kanan dengan kecepatan V aksen. Benda C itu geraknya ke kiri, betul? ya. Dengan kecepatan U
aksen. Ini ada di posisi 2 dan dia bisa aja nabrak kedua kalinya ya nggak sih? Betul. Mm. Ngerti? Berarti tumbukan kedua akan terjadi kan? Tumbukan dua terjadi saat A nabrak C, betul ya? C nabrak A ya, betul? Paham? Ya. Oke, lakukan lagi sama kayak tadi. Lakukan lagi momentumnya. Momentum sebelum harus sama dengan momentum setelah. Ya. Bentar. Oke, sebelumnya kan satu dikali yang gerak si. Ih, bentar ya. Oke, berarti dikali minus ya. Minus. Oh, nggak usah. Karena U-nya kan udah minus kan. Iya. Oke. Jadi kita, karena U-nya kan tadi U aksen minus kan. Jadi kita nggak perlu kasih minus lagi ya. Berarti dikali U aksen sama dengan satu dikali U aksen aksen. Tahu ya? Karena frame ketiga ya. Ditambah 4 ya. Masa A 4 kan? 4 ya. Oke. Masa A itu 4. 4 dikali W aksen aksen. Berarti masukin min 3 per 5 U sama dengan U aksen aksen ditambah 4 W aksen aksen. Ngerti? Paham ya? Mm. Ya. Oke, simpan. Karena letting sempurna, maka kita pakai energi juga ya. Energi. Ya. Energi kinetik sebelum sama dengan energi kinetik setelah. Berarti sebelumnya kan setengah dikali satu dikali U aksen kuadrat. Setelahnya setengah dikali satu dikali U aksen aksen kuadrat ditambah setengah dikali 4 dikali W aksen aksen kuadrat. Betul? Kita hilangin setengahnya. Maka kita punya U aksen aksennya kan 3 per 5. Jadi berapa? 9 per 25 ya. Betul? 9 per 25. Hmm, U kuadrat sama dengan U aksen aksen kuadrat Ya. ditambah 4 W aksen aksen kuadrat. Betul? Ya. Kotakin. Oke. Berarti boleh kan saya bilang kalau gitu U aksen aksen adalah min 3 per 5 U Lima. dikurangin Kurang. 4 W aksen aksen. Betul? Ya. Oke, masukin sini. 9 per 25 U kuadrat ditambah lagi. Sama dengan min 3 per 5 U dikurangin 4 W aksen aksen. Dikuadratin ditambah 4 W aksen aksen kuadrat. 9 per 25 U kuadrat sama dengan 9 per 25 U kuadrat ditambah 2 kali 3 6 6 kali 4 24 ya. 24 per 5 U W aksen aksen ditambah 16 W aksen aksen kuadrat ditambah 4 W aksen aksen kuadrat. Betul? Ya. Coret, coret. Kita punya 0 sama dengan 20 W aksen 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 kuadrat kuadrat. ditambah, betul? 24 kali. 24 per 5 W aksen aksen U. Oke, rasionalkan. Apa namanya? Dijadiin eh, disederhanain. Berarti berapa ya? 46. 4 berarti ya? Kali 4 ya. 4 W aksen aksen 5 W aksen aksen ditambah 6. 6 ya. 6 per 5 betul? Ya. Oke, berarti
W aksen-aksennya nol, atau W aksen-aksennya adalah min 6/25. Betul. Nah, kalau W aksen-aksennya nol, U aksen-aksennya berapa? Min 3/5 U ya, betul? Hmm, Min 3/5 U. U aksen-aksennya, kalau kita masukin itu juga min 3/5 dikurangin 4 kali min 6/25. Jawabannya 9/25 U. Oke, yang mungkin yang mana? Setelah tabrakan kemungkinan si U-nya kan balik lagi ke sana kan? iya. Heeh. Nah, jadi seperti ini. Coba kalau kita gambarkan kejadiannya ketika dia tabrakan kedua kalinya, si benda A dia bergerak ke kiri dengan kecepatan W aksen-aksen, si benda C dia bergerak ke kanan dengan kecepatan U aksen-aksen. Oke, ini kan di nol ya. Ini dua nih. Nah, si itu kan pasti udah jauh ya, udah di sini kan. Ini bergerak ke kanan juga kan tadi dengan kecepatan masih sama V aksen. Coba lihat. U aksen-aksen itu adalah 9/25 dari U, sedangkan V aksen itu adalah berapa dari V aksennya? V aksennya 2/5 ya, betul? 2/5 U kan? Hmm, 2/5 U. Coba lihat, gedean mana? Gedean U aksen, aksen atau V aksen? hmm, Ini kalau diubah jadi 25 kan jadi 10/5 kan? Ya enggak? Betul. iya. Artinya apa? 10. U aksen-aksen kurang dari V aksen. Artinya tidak mungkin dia nabrak. Ya nggak sih? Betul? Iya. Tidak mungkin nabrak. Jadi tidak mungkin terjadi Hmm, tabrakan C dengan B lagi. Artinya jumlah tumbukannya cuma dua. dua. Ini dua. Kalau misalkan tadi, misalkan ya, U aksen-aksen masih lebih besar nih. Maka ada kemungkinan nabrak lagi kan? Ya nggak? Oh, iya bakal lanjut Paham? ya. Bayang ya? Jadi ini cuma Ya. soal konsepnya aja yang harus yang harus dipahamin. Ngerti? Oke? Jadi kalau ada tumbukan kayak gini harus dipahami momentumnya terlebih dahulu. Oke? Kalau ada kata-kata loading sempurna, baru kita pahamin PK-nya. Jadi jangan secara sepihak bilang loading sempurna aja nih, biar ada dua persamaan. Nggak boleh gitu. Ngerti? Paham? Mereka ya Yo, ada pertanyaan sampai sini? harusnya nggak usah Kak. Eh, Phil, Apa yang kita kan minggu depan ada ya kan? Selasa Rabu ya? Selasa masih Kamis kan? Betul? boleh Ya. tinggal satu Kak atau masih Tinggal satu ya? iya Tinggal satu mau hari apa, Phil? hari Saya masalahnya Selasa kayaknya nggak bisa. Mungkin antara Rabu atau Kamis, Phil. Maunya hari apa? Rabu kayaknya Kak. Rabu. Rabu mau jam berapa? Rabu paling jam 2. Karena saya jam 4-nya udah ada ngajar yang OSN lagi. Boleh nggak? Mau Rabu I- jam 2? iya bisa Kak. Rabu aja ya. Nggak tahu Berarti deh, kita, Rabu masih sekolah atau enggak ya Kak? Kalau pagi bisa lah, nggak Kak? Kalau misalnya nggak sekolah nggak bisa. kalau pagi. Nah, Pagi itu saya kayaknya ngajar, masih ada deh. Kalau mau aman sih Kamis. Kamis saya dari pagi sampai jam 4 sih kosong. saya nggak tahu Kak. Mau Kamis atau mau OSN-nya Rabu? hari Kamis atau OSN-nya Halo? tuh hari Jumat atau Kamis ya? OSN-nya Jumat kan ya? Nanti tanggal 19 kan? Ada Jumat Kamis kan? Jumat Kak, tapi kalau di simulasi saya sesi 2 mulu yang fisika. Sesi 2 tuh apa? Fisika Sesi 2 sesi tuh 2. Kamis. Enggak, sesi 2 tuh Jumat. Saya nggak tahu. Kamis dan Jumat. Ya. Ya Kamis udah dan Rabu ntar paling dikabarin ya. Kalau misalkan saya bisa ya, pagi, saya coba pagi deh. Tapi paling siang saya paling kalau jam jam 2 jam ya, berapa? kalau jam 2 bisa kok Kak. Tapi misalnya Bisa, belum jam 2 belum saya tentu, bisa. saya nggak tahu udah sekolah atau enggak Oke, atau masih sekolah atau enggak. kita kabarin untuk yang satu sesi lagi berarti untuk antara Rabu atau Kamis gitu ya. Oke?
Ya, Soalnya yang Selasa kebetulan saya nggak bisa Selasa. Oke, ya, sip. ya Kak. Oke, ntar rekamannya sama itu saya kirimkan, saya upload dulu. Terus saya kirimkan di WA ya untuk catatannya ya. Ntar saya save dulu, screenshot dulu bentar. Selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya, nggak dengar. Oke, kalau tidak ada berarti kita sudahi saja. Oke, mari Vila. Ya, makasih Kak.